hidangan pokok yang terdiri atas lauk pauk hewani, disertai karbohidrat berupa kentang, dan sayuran dari suatu susunan menu lengkap yang disajikan pada saat dinner atau lunch. Ciri-ciri main course terdiri dari bahan hewani, contohnya daging sapi, daging ayam, ikan, bebek, dan seafood. Kedua, terdiri dari bahan sayuran, contohnya brokoli, wortel, asparagus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komposisi main course terdiri dari 350 sampai 377 gram dengan lauk, 175 gram sampai 225 gram, sayuran 75 gram dan karbohidrat 75 gram. Keempat, hidangan lebih bervariasi dengan beraneka ragam dan bentuk. Kelima, pada satu hidangan tidak diperbolehkan menggunakan bahan dan warna yang sama. Makanan yang dihidangkan terdiri dari lauk pauk hewani dan kentang dan sayuran antara lainnya. Yang pertama, lauk pauk hewani dihidangkan di main course berupa daging ayam, daging ikan, contohnya ikan kakap, tuna, dan tenggiri. Unggas contohnya ayam, bebek, dan kakun. Seafood contohnya kerang, cumi, udang, dan lobster yang diolah dengan bermacam-macam cara dan menghidangkannya dengan saus dan besar porsinya 175 gram sampai 225 gram. Yang kedua, sayuran yang dihidangkan di main course ialah sayuran kontinental yang porsinya sebesar 75 gram. Yang ketiga, untuk garnitur, kentang ataupun penggantinya, seperti macam-macam pasta atau roti roll yang dihidangkan porsinya sebesar 75 gram. Food venture, makanan utama yang ditata dalam dinner plate sebagai bahan makanan pokok yang utama, kombinasi main course dengan sayuran dengan lauk pauknya harus serasi dengan rasa, warna, dan bumbu yang dihidangkan dengan saus beku yang disebut maitre d'hotel. Menata lauk pauk di tengah sebelah bawah logo piring, sedangkan kentang dan sayuran di sebelah kanan dan kirinya. Bahan makanan dari main course yang berasal dari ayam. Ayam adalah bahan hewani yang mengandung protein. Ayam diolah untuk masakan kontinental adalah jenis ayam pendaging karena memiliki kualitas yang lembut dan baik. Dessert pada dasarnya adalah hidangan yang disajikan setelah makan malam. Tetapi seiring perkembangannya, dessert menjadi bagian yang tak terpisahkan dari course, breakfast, lunch, dan dinner. Biasanya dessert mempunyai rasa manis dan beraroma kuat berbahan dasar keju. Kata hidangan penutup adalah pengalihan bahasa dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Perancis kuno, desservir, yang artinya untuk membersihkan meja. Menurut Debret, puding adalah istilah yang tepat, sedangkan dessert hanya digunakan pada makanan yang berbahan dasar buah. Permen adalah kolloquial atau istilah formal. Beberapa bangsa tidak memiliki istilah hidangan penutup secara terpisah. Ada yang menggabungkan hidangan penutup dengan rasa manis ke dalam hidangan utama, sehingga dessert dianggap sebagai makanan selingan atau snack yang dinikmati pada waktu luang saja dibanding hidangan terpadu pada hidangan utama. Sejarah. Sebelum kebangkitan bangsa orang kelas biasa pada abad ke-19 dan penggunaan industri permen lebih merupakan prioritas dari bangsa aristokrat atau makanan musim liburan yang jarang sekali dihidangkan. Beberapa adat atau kultur tidak memiliki hidangan penutup yang terpisah, tapi mereka memiliki dan mencampurkan makanan manis dan unik pada hidangan
seperti pada masyarakat Cina atau Tionghoa. Fungsi dessert sebagai hidangan yang menyegarkan telah menyantap hidangan utama, yang terkadang mempunyai aroma dan rasa amis, serta menghilangkan rasa enek. Bahan-bahan hidangan penutup. Bahan pokok berfungsi sebagai pengental, bahan cair, bahan perasa, bahan isian, bahan pengharum, bahan perapuh yang digunakan sebagai perbaikan kualitas akhir, bahan penghias untuk memberikan daya tarik, diberi akhir sentuhan berupa garnish. Macam-macam hidangan penutup. Yang pertama, cold dessert. Contohnya, ice cream, puding, mousse, fruit cake. Hot dessert contohnya, banana flambe, apple pie, dan sopel. Porsi hidangan penutup. Porsi hidangan dessert dalam satu set giliran sesuai standar internasional adalah sekitar 100 sampai 120 gram.